Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fauzillah Mulki Cahyu, mahasiswa Teknik Elektronika D4 dengan NIM 23020502003. Kali ini saya akan melakukan proses pembongkaran setrika dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan elektronika. Oke, langsung saja. Pertama-tama, alat yang dibutuhkan yaitu adalah AVO untuk mengukur tegangan dan arus, lalu ada obeng untuk membongkar dan memasang kembali setrika yang akan kita pakai, lalu ada tang, lalu ada setrikanya sendiri. Setrikanya ini adalah merek Cosmos dengan nomor kode, apa nomor kodenya ini? C14110N. Baiklah, langsung kita ke tahap pembongkarannya. Baiklah, ini adalah setrikanya. Jadi yang pertama itu dibongkar dulu sininya. Ini adalah apa lagi namanya nih? Pengatur suhunya, termostatnya. Pada Cosmos seri ini hati-hati ada pernya yang berfungsi untuk memberikan suara pada saat kita memutar termostatnya. Jadi hati-hati. Lalu dibuka. Baiklah, sebelum kita masuk pada pengukuran, jadi saya akan menjelaskan dulu cara kerja dari setrika ini. Jadi yang pertama, setrika arus tegangan masuk melalui colokan, lalu dari colokan itu tegangan akan masuk melalui ke elemen dahulu, ke elemen untuk memanaskan plat besi yang ada di bawahnya. Sambil elemen memanaskan plat besi, lampu LED juga akan menyala. Setelah plat besi panas pada suhu yang ditentukan, maka dari thermofuse ini akan mematikan fungsi pemanasan pada elemen, sekaligus juga mematikan pada LED, mematikan LED ini. Maka panas dari plat besi ini tidak akan lebih dari yang ditentukan. Lalu ada juga apa lagi namanya? Ini ada apa lagi? Termostat. Nah, lalu ini ada termostat.
termostat ini fungsinya untuk menentukan titik maksimal suhu yang diinginkan. Baiklah, kita akan masuk pada sesi pengetesan. Dengan menggunakan avometer, dahulu kita mencolokkannya pada sumber listrik. Aku pikir kalau tak culan. Enggak, amplas ini. Oh. Awas tuh, keluar tuh. Keluar tadi. Keluar tadi. Yuk. Jadi saat kita mencolokkan ini, dia akan menyala, sehingga ini tandanya dia sedang memanaskan plat besi. Jadi ketika sesuai dengan perkataan saya sebelumnya, ketika dia memanaskan plat besi, maka ketegangan akan masuk melalui elemen dahulu. Jadi kita akan mengukur elemennya. Kita menggunakan AC volt skala 300. Oke. Kita ukur. Nah, dari pengukuran yang didapatkan, tegangan ada pada sekitar 210 volt. Kamu yang? Tidak. 210 volt. Bawahnya sudah panas. Maka selanjutnya kita mengukur pada tegangan masuknya. Belum ada ya. Dia itu akan mengalirkan tegangan masuk di sini ketika panasnya sudah mencapai titik maksimum dari termostat. Seperti yang bisa dilihat di sini, LED-nya masih menyala, maka kita tunggu untuk mati dulu. Ini akan agak lama matinya. Lama. Panas. Nah, sudah mati. Saya percepat. Kita mengukur tegangan masuknya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya. Oh, panas lagi. Tadi ada. Tunggu ya. Saya turunkan lagi. Nah, sudah turun. Nah, silakan diperhatikan. Tegangan masuknya, tolong di zoom. Tegangan masuknya ada di sekitar 200, berapa ini? Sekitar 215 volt. Ya, ini sudah sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan pada deskripsi di kemasannya. Bisa dilihat tegangannya adalah pada 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Berarti sudah sesuai. Jadi bisa dikatakan bahwa setrika ini baik. Ya, LED-nya menyala lagi, tandanya dia
sedang mengisi lagi, sedang memanaskan lagi. Jadi yang selanjutnya saya akan katakan adalah pada setrika listrik seperti ini, kebanyakan kerusakan itu ada, normalnya kerusakan itu ada pada sambungannya. Biasanya ada pada sambungan di sekitar termofuse-nya. Jadi ketika sambungan pada termofuse ini mengalami kerusakan, biasanya dia itu akan berpengaruh pada saat akan mengisi panas, akan memanaskan plat besinya. Jadi Anda bisa melakukan perbaikan dengan cara dengan contohnya seperti memperbaiki pada sambungan di sekitar termofuse-nya. Ya, ini adalah termofuse. Termofuse ini adalah yang fungsinya untuk mengatur panas pada pada setrika. Baiklah, saya akan mencopotnya lagi. Kita akan tunggu untuk mendingin. Kita akan tunggu untuk plat besinya dingin, lalu kita akan merakitnya kembali. Nanti ini dipercepat. Apa itu? Baku aduk. Bisa dipercepat kan? Bisa. Dia edit. Sumpah ini video yang bicara ki lambat nih. Kalau saya tuh Bisi suara. kukat videonya. Jadi kan satu video ini mau kasih masuk, nanti bisa mukat pakai capcut. Pakai apa kok main itu? Nukat kita baru isi, tapi suara mau ambil. Begitu kah? Kalau saya begitu juga. Oh. Jadi pasnya aku kasih masuk, ku ekspornya yang suaranya. Ya. Kan videonya ada yang suaranya. Aku kasih bisa suaranya. Tapi yang susah itu yang dikasih pas nah. Bagaimana itu di ekspor suara ya? Ada gitu fitur nah. Ada fiturnya. Ada captionnya sini kan? Nah, CGPT saja nak batal kurang. Apa CapCut aja chat GPT. CGPT cap. Ini pilih CGPT. capcut? Capcut. Dah ada capcut. Ya karena agak lama, kita langsung saja. Sumpah dingin kucuk. Biasa. Yang enggaknya ada 5 ini. Yang mana kau dana kata dana Apa? LED kah? Yang besar kan atau yang kecil kan? LED. Anode itu yang panjang. Ada yang panjang. Bukan di lesip cuk. Oh yang ada yang di LED nah. Iya. Yang kalau yang ada negatif. Yang besar kan yang akan ada besar kecil. Yang mana? Negatif itu yang besar. Negatif yang besar. Ya cocok. Ini yang nanti kita panjang kaki nah. Baru. Positif Yang panjang. Itu apa sih cuma? Iya. Oh, negatif kan kau bilang tadi. Baru itu yang besar ke panjang kaki nah. Oh, Pokoknya yang itu nak kasih yang di bapak itu kemarin yang LED itu yang panjang itu yang positif. Tapi yang di LED nonton kalau lihat tuh ada kayak Iya, bikin besar. ciduk memang. Oh, Besar. kalau sama kakinya. iya. Kalau sama kayak yang dilihat yang tidak pakai Celana. iseng deh. Lanjut mi. Tapi ku ukur ki apa meter. Yang pendek ke positif. Yang panjang negatif. Lah yang panjang kan positif Kalau lihat tuh Enggak. selamanya. Kalau misalkan tak potong kakinya jadi sama. Nah kan ada LED-mu tuh? Ada LED-mu kan beda panjang kakinya. Misalkan ada orang kau tidak sengaja potong jadi sama kakinya. Cara menentukannya itu dari dalam LED-nya. Kayak begitu tuh? Juga. cepat mau gue. Lu Berapa menit nih? Berapa menit bisa? 18 mi. Anjir. Hah? Lihat mah gue. Lihat mi.
pas penutupan kasih tampak seluruh. Baiklah, saya telah menyelesaikan proses pemasangan kembali. Jadi sebagai kesimpulan, setrika ini dalam kondisi yang bagus dan dapat berfungsi dengan normal dan semestinya. Jika ada masalah-masalah mengenai setrika yang Anda miliki, Anda dapat mencari tutorial di YouTube tentang cara untuk memperbaikinya dan sebagainya. Jadi sekian dari saya, jika saya ada banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.